apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk menjalani hari ini. Perkenalkan, nama saya Anegris Isabella. Saya adalah seorang guru dari SDK Alright Labora yang berada di Tangerang Selatan. Sejak pertengahan bulan Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Hampir seluruh sektor lumpuh total. Dan salah satu sektor yang terkena imbasnya adalah pendidikan. Bagaimana tidak, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan stay at home, social atau physical distancing selama 2 pekan, kemudian diperpanjang kembali, sehingga proses belajar mengajar akhirnya dilakukan secara daring. Keadaan itu juga memaksa kami para guru untuk berpikir cepat tanggap dan memanfaatkan teknologi. Sebab kebiasaan yang saya dan murid-murid lakukan di sekolah seperti bersalaman, makan bersama, main bersama, diskusi, belajar bersama, terpaksa di stop sementara. Meskipun begitu, adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita belajar tumbuh sebagai individu yang lebih baik dan terbuka. Untuk itu, butuh kolaborasi dan peran antara guru dan orang tua murid dalam proses pembelajaran daring. Terlebih, peserta didik saya ada di jenjang SD. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan antara lain melalui aplikasi WhatsApp Group, YouTube, Google Classroom, dan Zoom. Sebelum itu dilakukan, saya lebih dulu membuat jadwal setiap pekan yang saya bagikan kepada setiap murid di WhatsApp Group. Sementara itu, terkait metode pembelajaran yang saya lakukan melalui Discovery Learning pada siswa kelas 3 dengan topik pengolahan data dan terdiri dari 3 tahapan, yakni sintak pertama, simulasi. Yang dilakukan biasanya siswa itu mengamati dan menyimak. Biasanya ketika saya memulai pembelajaran, saya menyapa siswa dulu, lalu mengecek absensi, renungan pagi, dan doa bersama. Sintak yang kedua, memperhatikan dari presentasi video yang saya buat ketika saya mengajar, dan juga mengirimkan tugas atau latihan melalui Google Classroom atau materi ajar dari tautan link dari YouTube. Terkadang saya juga melakukan diskusi menggunakan via Zoom. Sintak yang ketiga adalah evaluasi. Siswa mengerjakan latihan soal itu melalui Google Form. Dengan cara tersebut, saya tak menepis ada sejumlah kendala yang dihadapi. Biasanya hal tersebut terjadi karena tidak semua siswa dapat mengikuti pertemuan melalui video conference. Alasannya, beberapa orang tua murid bekerja di luar rumah, sehingga sang anak tak memiliki alat dan akses untuk mengikuti video conference tersebut. Selain sarana dan prasarana yang terbatas, kendala lain tak ada pendampingan dari orang dewasa, juga ketidakmampuan orang tua dalam menguasai teknologi terkini. Dengan begitu, hanya sebatas melalui WhatsApp. Beruntung setelah saya mengikuti Pembatik Rumah Belajar 2020, saya mulai mengenal portal Rumah Belajar yang diusung oleh Pusdatin Kemendikbud. Melalui portal ini, harapannya dapat mengakomodir kebutuhan siswa, guru, dan juga orang tua. Pasalnya, selain gratis, portal ini juga mudah diakses melalui browser apa saja ke website belajar.kemdikbud.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Play Store. Tak hanya itu, portal Rumah Belajar juga menyediakan sejumlah fitur-fitur utama. Salah satunya diantaranya adalah fitur sumber belajar. Menyajikan materi ajar yang berdasarkan kurikulum dengan tampilan yang menarik. Ada gambar, mainan, video, animasi, simulasi, dan evaluasi. Yang kedua adalah fitur kelas digital. Guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital. Yang ketiga adalah fitur bank soal. Kumpulan soal dan materi-materi evaluasi siswa yang sudah dikelompokkan berdasarkan topik ajar
dan juga bisa mengakses soal latihan. Yang keempat, fitur laboratorium maya. Di situ anak-anak bisa belajar bersimulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif, menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan juga teori praktikum. Nah, sebentar lagi kita akan masuki liburan Idul Fitri dan juga kenaikan kelas. Kebiasaan anak-anak menghabiskan waktu dengan main gadget seperti game online, wah, bahaya itu, bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, jadi harus bagaimana dong? Isilah kegiatan anak dengan aktivitas yang produktif, karena tak selalu semuanya mengacu pada kurikulum. Yang non-kurikulum juga bisa loh. Sebagai contoh ada M-edukasi dan TV edukasi dan juga sumber belajar lainnya yang ada di portal Rumah Belajar. Selamat sore, saya mamanya Amanda, kelas 3C, sekolah Ora et Labora di Tangerang Selatan. Saya senang ya punya anak yang belajar teknologi, dan dengan kondisi seperti sekarang, kehadiran portal Rumah Belajar menolong saya sebagai ibu yang bekerja untuk mempermudah anak-anak mendapatkan literasi. Amanda boleh belajar dari situ dan dia boleh mendapatkan banyak informasi-informasi yang membuat saya tidak perlu terlalu harus menjelaskan mata pelajaran atau bahan-bahan belajar yang harus dia pelajari. Itu yang saya rasakan, dan saya berharap bahwa portal ini akan terus tetap makin baik, boleh menjadi berkat buat anak-anak Indonesia, nggak cuma anak-anak di kota besar, tapi juga anak-anak di pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Terima kasih. Nama saya Amanda, kelas saya 3C. Sekolahku di Ora et Labora. Saya terbantu saat menggunakan aplikasi portal Rumah Belajar. Saya terbantu saat mengerjakan tugas dari sekolah dengan mudah. Saya juga bisa menggunakan aplikasi portal Rumah Belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, saya juga bisa belajar tentang teknologi. Terima kasih, portal Rumah Belajar. Kelas 3C nomor 22. Selamat malam semuanya, nama saya Raymond Temubolon, saya bapaknya dari Vincenzo, siswa dari Ora et Labora, BSD. Kesan dan pesan selama melakukan school from home cukup merepotkan. Saya rasa hampir semua orang tua yang melakukan pendampingan terhadap anaknya mengalami proses yang luar biasa, sekaligus mengajarkan kepada saya bagaimana arti dari peran guru di dalam mendidik anak-anak kami dan anak-anak orang tua sekalian. Pada prinsipnya, apa yang sudah dilakukan ini semata-mata demi kesehatan, demi kemaslahatan kita, dan selama kita memerangi pandemi ini, pelaksanaan school from home adalah sebagai kewajiban kita mengedepankan keselamatan sekaligus pendidikan tetap berjalan dengan maksimal. Secara keseluruhan semuanya sudah bagus ya Bang ya? Abang suka? Lampu, selain lampu, listrik jadi cahaya, televisi, center, sebagai orang tua, saya merasa sangat terbantu dengan adanya portal Rumah Belajar dari Kemdikbud. Di sana saya menemukan banyak video pembelajaran, materi, dan juga soal-soal yang membantu dalam belajar anak saya. Terima kasih Rumah Belajar. Terus belajar Indonesia. Hai,
Hai, saya Tito. Terima kasih untuk aplikasi ini Rumah Belajar. Saya sudah bisa belajar di rumah dengan tenang, tidak kemana-mana untuk menjaga COVID-19 dari saya. Dadah! Melalui portal Rumah Belajar yang sudah di-share oleh Bu Grace, saya rasa ini adalah pembelajaran yang sangat inovatif dan sangat membantu, apalagi untuk saat ini anak-anak yang sedang belajar di rumah, dan khususnya buat orang tuanya yang masih sedang bekerja. Ini tentunya sangat membantu untuk memanfaatkan, mencari tahu tentang pelajaran-pelajaran sungguh inovatif karena banyak yang bisa dipelajari, yang seperti sudah dijelaskan, ada kelas digital, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, dan bank soal. Ini saya rasa sangat bermanfaat untuk anak saya, dan untuk rumah belajar ini sudah saya install dan akan dipelajari lebih lagi oleh anak saya. Terima kasih untuk rumah belajar yang sudah memberikan inovasi belajar di era digital saat ini. Terima kasih, salam sehat.